Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Coba cek teman kalian di sebelahnya, ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan semuanya berdiri. Sekarang Bu Sri akan mengingatkan dulu kesepakatan kelas kita bahwa jika saat pembelajaran ada anak yang gojek sendiri, biong sendiri, konsekuensinya apa? Pulangnya terlambat dan ada tugas tambahan. Agar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Yuk. Coba tangannya. Nah, ayo kita mulai ice breakingnya. 1, 2, 3. Kita hidup sadar bangun dan bersemangat. Kita hidup sadar bangun dan bersemangat. Kita hidup sadar bangun. Hidup sadar bangun. Kita hidup sadar bangun dan bersemangat. Lebih cepat. Kita hidup sadar bangun dan bersemangat. Kita hidup sadar bangun dan bersemangat. Kita hidup sadar bangun. Hidup sadar bangun. Kita hidup sadar bangun dan bersemangat. Teh atau es teh itu kita biasanya membuatnya dengan berbagai langkah. Yang pertama, apa dulu cara membuat es teh? Apa dulu? Misalnya kalau di rumah air panasnya sudah tersedia, berarti apa dulu yang dimasukkan? Ambil teh, terus masukkan kemana tehnya? Terus setelah teh masuk ke dalam gelas, kita tambahkan air. Airnya air panas ataukah air dingin? Ya, setelah ada teh, ada air panas, terus tambahkan apa? Setelah itu diaduk dulu ya. Nah, ada teh, ada gula, sudah dikasih air, kita aduk dulu sampai gulanya mencair. Terus baru kita beri tambahan es campur. Bisa juga diminum hangat. Hari ini kita akan belajar tentang konsep algoritma secara sederhana dengan benar. Nah, yang kedua, siswa dapat menyusun urutan langkah logis algoritma untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan algoritma melalui simulasi permainan berbasis instruksi. Nanti kita akan bermain tentang permainan simulasi yang tadi berbasis algoritma. Kita akan bermain peran sebagai robot dan misteri. Coba kamu perhatikan, ini ada video. Lihat video pertama. Perhatikan baik-baik. Nah, ini videonya sedang apa? Video yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengisi tangan biasa dulu ya. Kita akan melakukan untuk pemeriksaan fisik ya. Yang pertama kita selesai tangan dulu dengan baik ya. Kemudian kita ambil satu, kita berikan sampai. Apa perbedaan kedua video tersebut? Apa perbedaannya? Video yang pertama bagaimana? Ya, video pertama itu hanya cuci tangan pakai air saja, tidak pakai sabun. Sedangkan video yang kedua, dia cuci tangannya menggunakan sabun.
tapi sebenarnya tidak Nah, kita mau cuci tangan, terus kerannya itu belum kamu nyalakan, apa yang terjadi? Bisa tidak kita cuci tangan? Tidak. Karena kita mau cuci tangan juga membutuhkan air. Perhatikan ini tentang konsep algoritma. Sederhananya, algoritma adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Algoritma merupakan fondasi pemrograman dan memungkinkan komputer, ponsel pintar, dan situs web berfungsi serta mengambil keputusan. Namun, selain digunakan oleh teknologi, banyak hal yang kita lakukan sehari-hari juga mirip dengan algoritma. Seluruh proses itu sebenarnya adalah algoritma. Karena Anda mengikuti langkah-langkah tersebut dalam urutan tersebut, Anda mencapai hasil yang diinginkan, hidangan pasta yang lezat. Namun, jika Anda melakukan kesalahan, misalnya memasak mie terlalu lama atau terlalu matang, hasilnya mungkin tidak akan sebaik itu. Program bekerja dengan cara yang sama. Codingnya terdiri dari algoritma yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, kita ingin menggunakan aplikasi navigasi untuk mendapatkan petunjuk arah. Saat kita mengetikkan tujuan, aplikasi tersebut menggunakan algoritma untuk melihat berbagai rute yang tersedia. Tadi kamu sudah belajar tentang konsep algoritma. Nah, algoritma itu adalah urutan langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, kamu itu sebenarnya setiap hari itu sudah menerapkan konsep algoritma. Algoritma itu urutan langkah-langkah secara urut. Misalnya, kamu mau pakai sepatu, kamu pakai apa dulu? Kaos kaki, baru pakai sepatu. Terus setelah sepatu dipakai apa? Iya, ditarik terlebih dahulu. Itu adalah konsep algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip algoritma ada 3. Yang pertama, urutan. Setiap langkah itu harus dilakukan satu persatu dan sesuai urutan. Jadi langkah step by step itu harus dilakukan secara urut. Yang kedua ada percabangan. Memilih langkah berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika hujan maka bawa payung, jika tidak maka jangan membawa payung. Itu contoh percabangan. Yang ketiga adalah perulangan. Melakukan langkah yang sama berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, ini dicontohkan lompat sebanyak 5 kali. Hari ini kan kita akan belajar algoritma dengan tadi apa? Robot dan misteri box. Sekarang kelompoknya sudah ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan 2 anak maju, 1 sebagai robot, satunya sebagai pemberi perintah. Silakan perwakilan kelompoknya maju. Ada maju 2 langkah, maju 1 langkah. Ada maju 4 langkah. Kalau awas ada batu, berarti yang jadi robot harus melompat. Startnya dari sini. Nanti robot berjalan sesuai dengan perintah temannya. Kalau jalan 1 langkah berarti maju 1 langkah, kamu majunya 1 langkah. Awas ada batu berarti melompat. Nanti yang sampai finish ini, siapa yang duluan silakan bisa memilih misteri box-nya yang ada di meja tulis. Sudah siap? Sudah. Ayo dibaca secara berurutan. Yuk lanjut. Awas ada batu. Secara urut sesuai kertasnya ya. Maju 4 langkah.
diskusi kelompoknya. Terus yang pertama, tiga. Dari nama angka ini ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Kelompok 3 akan belajar cara menanam bunga. Terus yang pertama, 1. Biarkan pot. 2. Masukkan tanah ke dalam pot. terus 3. ada yang ingin menambahkan atau mengomentari? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama tadi ada apa cara membuat tempe goreng. Untuk cara mengepel, cara mencuci baju tadi sudah adanya dari langkah. Mencuci baju di mesin cuci yang pertama apa? Pertama apa? Ambil bajunya, terus bajunya dimasukkan kemana? Mesin cuci. Setelah baju masuk ke mesin cuci, baru ditambahkan sabun dan air. Setelah proses mencuci selesai, pakaian kita ambil terus dijemur. Nah, dari langkah-langkah yang sudah kamu buat itu merupakan konsep algoritma, yaitu membuat langkah-langkah secara urut. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Tadi algoritma apa? Bukan langkah-langkah secara tadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu algoritma merupakan sebutan langkah-langkah secara logis dan sistematis. Algoritma itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Fungsinya untuk apa? Mempermudah pekerjaan kita. Nah, silakan siapkan HP-nya. Silakan keluarkan HP. Sudah? Silakan di scan me. Yuk arahkan semua HP di barcode yang ada di depan. Yuk. Kalau ada kendala bilang ya. Sudah? Silakan kalau sudah di-scan silakan kerjakan soal. Mesti beri waktu 5 menit. Sudah? Dan semua ada yang belum? Coba cek ya. Sudah masuk semua? Silakan lihat ke depan. Kita bahas soalnya bareng-bareng. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Tadi apa algoritma? Untuk menyelesaikan masalah. Kamu lupa sebanyak 5 kali. Tadi itu prinsip apa? Algoritma apa berarti? Pengulangan. Kalau urutan itu secara urut, kalau percabangan yang tadi. Jika hujan maka bawa payung. Jika tidak hujan berarti tidak membawa payung. Silakan
Bagian mana yang kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Di atas meja sudah ada kertas sticky note. Silakan ditulis. Yang sudah menulis silakan bisa ditempel di papan refleksi itu. Silakan ditempel di sini. Yang sudah selesai bisa ditempel. Silakan yang sudah bisa ditempel. Nah, tugas di rumah nanti adalah membuat langkah-langkah algoritma keseharianmu di rumah. Dari tadi misalnya bangun, terus apa yang kamu lakukan sampai tidur. Berarti urutan aktivitasnya berurutan dari bangun sampai tidur. Paham? Paham ya. Siapkan ayo Mas Rijal, sini berdoa untuk pulang.